Shalom, selamat pagi saudara-saudara umat Allah yang berbahagia. Hari ini kita jumpa lagi, Kamis 20 Juli 2023. Apakah saudara sudah siap menerima berkat Tuhan? Mari kita menerima berkat Tuhan lewat renungan yang berjudul Jangan Tinggalkan Yesus. Bacaan Alkitab diambil dari surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat ke-23, demikian bunyinya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Seorang janda berusia 50 tahun dari Nigeria Utara yang bernama Juliana adalah contoh orang Kristen yang merasakan berbagai bentuk penderitaan, tetapi imannya tetap teguh di dalam Kristus. Pada tahun 2004, suaminya diserang dan dibunuh oleh kelompok ekstremis. Saat para pembunuh suaminya menyerang desanya, mereka membakar rumahnya. Juliana harus berjuang sendirian untuk menafkahi ketiga anaknya. Pada Januari 2011, ia dan anak-anaknya pindah ke Tawafa Balewa, sebuah wilayah Kristen. Di sana ia mendaftarkan anak-anaknya ke sebuah sekolah menengah dengan bantuan dana yang diberikan oleh gereja. Tetapi beberapa bulan kemudian, sekolah untuk anak perempuan ditutup. Karena itu kedua putrinya harus pindah ke sebuah sekolah di kota Yana, di mana orang Kristen adalah minoritas. Dan pada saat beberapa orang tua pergi untuk mengunjungi anak perempuannya, pihak sekolah mengaku tidak mengetahui keberadaan anak-anak ini. Mereka menghilang dan tidak ada satupun yang mengetahui apakah mereka masih hidup atau tidak. Juliana berkata, "Iblis menginginkan saya untuk meragukan Tuhan, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Saya akan terus berpegang teguh kepadanya, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya saat ini. Saya akan terus mempercayainya. Saya ingin mengetahui rancangannya melalui keadaan saya saat ini." Saudara-saudara, mungkin penderitaan yang kita alami karena mengikut Yesus tidaklah seberat penderitaan yang dialami Juliana. Namun tuntutan Tuhan untuk setiap kita tetaplah sama. Ia ingin agar kita tetap setia kepadanya dan tidak meninggalkannya, serta terus mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab godaan untuk meninggalkan Yesus sangatlah kuat saat ini. Sekalipun kita tidak sedang mengalami masa penganiayaan seperti yang dialami Juliana. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita agar selalu bertekun di dalam iman. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil di dalam Yesus, seperti yang sudah kita baca tadi. Jika di negara lain banyak orang Kristen meninggalkan Yesus karena mereka dianiaya, maka di negeri kita justru sebaliknya. Banyak orang Kristen meninggalkan Yesus karena kenikmatan dunia. Sesungguhnya saat ini banyak orang yang meninggalkan Yesus karena diiming-imingi jabatan tinggi, karena harta dan popularitas yang akan didapat, dan karena pasangan hidup. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, janganlah pernah kita meninggalkan Yesus dengan alasan apapun juga. Percayalah, jika kita sungguh-sungguh mengikut Dia, maka Ia akan mempromosikan kita, memberkati kita secara materi, dan memberi hikmat kepada kita untuk menemukan jodoh yang terbaik. Surat Ibrani pasal 3 ayat 14 berkata, "Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula." Ingat saudara-saudara, kita ini sudah
mendapatkan bagian di dalam Kristus. Dan kita semua tahu orang-orang yang memperoleh bagian di dalam Kristus akan tinggal bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kerajaannya yang kekal. Karena itu marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Tuhan yang menjanjikannya itu setia. Janji-janji Tuhan untuk membawa kita dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan sejati, penuh dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Janji Ia akan memenuhi segala kebutuhan kita sampai kepada hidup yang kekal. Itu tidak pernah diingkarinya apabila kita tetap teguh berpegang kepada pengharapan dalam Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Bahkan kalau toh kita masih berada di lingkungan orang-orang percaya, kita masih melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita harus waspada. Apakah seluruh hati kita, mata kita tetap tertuju kepadanya? Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Marilah kita semakin tekun melakukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita, sampai akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena pagi hari ini Bapa telah memberikan kepada kami semangat yang baru untuk tetap tekun, walaupun segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan kami, tetapi kami tetap tekun mengikut Kristus. Mampukanlah kami untuk mengalahkan setiap godaan yang ada, sehingga kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Kami bersyukur karena Roh Kudus selalu menjaga kami, selalu berada di samping kami, selalu menolong kami saat kami membutuhkan kekuatan dalam menghadapi kehidupan yang keras, kehidupan yang menggiurkan. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala godaan di dunia ini. Kuasamulah, kuasa firman dan Roh Kudus yang akan meneguhkan kami dan tetap berjuang sampai kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan pernah meninggalkan Yesus oleh karena alasan apapun. Tetapi marilah kita mengasihi Dia lebih daripada hari-hari yang lalu, karena Yesus sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan kekal. Selamat beraktivitas beserta dengan Yesus. Kita terjamin hidup di dunia ini sampai kepada hidup dalam kekekalan bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.